membuang waktu Bapak Ibu ya, karena memang jadwal kita adalah jam 2 WITA. Nah, hari ini kita bertemu kembali Bapak Ibu Guru. Nah, kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu kita pernah berjumpa ya di pembahasan soal sebelumnya. Dan hari ini kita lanjutkan membahas lagi ya soal-soal yang lalu masih belum kita bahas. Hari ini coba kita bahas ya, yang nantinya mungkin akan bisa menjadi latihan Bapak Ibu Guru dalam mengerjakan soal UP nanti. Nah, sama halnya dengan yang lalu Bapak Ibu Guru, bahwa soal-soal yang akan Bapak Ibu Guru buat latihan habis ini adalah berdasarkan hasil kajian yang ada di kisi-kisi ya. Nah, jadi semua soal yang akan kita pelajari pada hari ini dasarnya dari kisi-kisi ya, biar kita tidak melenceng ya. Kalau kita dasarnya pedomannya adalah kisi-kisi, nah itu akan lebih enak ya daripada kita membuat soal tapi kita tidak membaca kisi-kisi. Nah, kurang lebih 90 menit sampai 120 menit ke depan Bapak Ibu Guru kita akan bersama-sama kembali ya, belajar bersama membahas terkait dengan soal-soal khususnya di bidang IPS dan PPKN ya. Nah, sekali lagi kalau dengan saya Bapak Ibu Guru akan lebih fokus ke bidang PPKN dan IPS ya. Untuk bidang-bidang yang lain tentu nanti akan dengan dosen yang lain juga Bapak Ibu Guru. Oke, kita mulai Bapak Ibu Guru. Seperti biasanya, seperti yang lalu ya, silakan nanti Bapak Ibu Guru tuliskan jawabannya di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kami berikan waktu kepada Bapak Ibu Guru untuk menjawab soal itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu Guru sudah menjawab soal itu, silakan nanti Bapak Ibu Guru cek apakah jawaban Bapak Ibu Guru sudah tepat atau belum. Nah, kisi-kisi. Nah, ini penting Bapak Ibu Guru ya. Kami harap Bapak Ibu Guru sudah punya kisi-kisinya ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah punya kisi-kisinya, tinggal dipelajari saja kisi-kisinya Bapak Ibu Guru ya. Nah, di dalam kisi-kisi, saya bukakan dulu kisi-kisinya Bapak Ibu Guru sebentar. Di dalam kisi-kisi, seperti yang sudah kita bahas yang lalu Bapak Ibu Guru ya, ada banyak jenis soal di mana di dalam soal itu disajikan sebuah indikator ya. Nah, ini sudah kita singgung yang lalu ya. Saya tampilkan indikator soal kisi-kisinya ya sebentar. Disajikan sebuah indikator, itu banyak sekali di dalam kisi-kisi ya. Disajikan KD, disajikan indikator. Nah, ini sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas yang pertama. Nah, ini yang saya tandai warna ungu ini ya. Ya. Nah, habis ini akan saya berikan contoh beberapa soal berdasarkan kisi-kisi ini ya. Nah, yang saya tandai warna ungu ini cukup banyak ya, 71 sampai berapa, 78, 81 sampai 89 ya, kurang lebih berapa 15-an soal itu mirip-mirip ya, mirip-mirip jenisnya ya. Jadi diberikan indikatornya yang warna ungu ini. Nah, hari ini akan saya berikan beberapa contoh soal berdasarkan kisi-kisi itu ya. Nah, ini. Bentar. Oke, ini salah satu contoh soalnya berdasarkan kisi-kisi tadi itu, Ibu ya. Nah, ada KD ya. Selain disebutkan KD, indikator di dalam soal itu, di dalam kisi-kisi juga ada di mana disajikan sebuah KD ya. Oke, sebentar saya. Kalau yang tadi itu indikator ya, kalau yang ini KD. Bentar. Nah, ini yang warna apa ini? Oranye ya, atau warna apa? Bentar, saya tandai ya. Kalau yang ungu ini indikator ya, tapi kalau yang ini
Nah, saya warna biru deh. Kalau yang biru ini KD ya, Ibu ya. Kalau yang ungu di bawah ini adalah indikator, yang biru ini adalah KD. Jadi juga ada banyak di mana di soal itu juga disajikan KD ya. Nah, selain indikator juga disajikan KD. Nah, silakan nanti Bapak Ibu guru siap-siap ya, harus benar-benar memahami terkait dengan indikator KD dan seterusnya. Nah, ini contoh soal berdasarkan kisi-kisi terkait dengan KD tadi itu ya, disajikan sebuah KD. Nah, ini KD-nya ya, ini untuk PPKN. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini ada KD-nya. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, pertanyaannya, rumusan indikator yang berorientasi HOTS berdasarkan KD di atas. Nah, jadi Bapak Ibu guru disuruh mencari indikator yang berorientasi HOTS berdasarkan KD 3.3 ini. Ya, guru ya. Salah satu yang ada di kisi-kisi disuruh seperti itu ya. Bapak Ibu guru disuruh menyusun indikator berdasarkan KD yang ditampilkan di soal itu. Nah, ya, guru ya. Silahkan dijawab Bapak Ibu guru ya di kolom chat ya. Habis ini kita bahas bersama-sama. Oke, silahkan. Oke. Menguraikan mungkin Pak. Oh, cukup beragam ya, walaupun yang paling banyak ini C ya, ada yang D, ada yang A ya. Oke. Oke, kita bahas Bapak Ibu guru. Belum menyebutkan lot. Oke. Di sini ada indikator ya, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar ya. Yang lalu di modul pengembangan perangkat, saya kira Bapak Ibu guru sudah mempelajari terkait dengan ini ya, bagaimana menyusun indikator dan seterusnya yang HOTS ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi dari kata kerjanya ya, kata kerja yang ada di dalam KD itu. Nah, kata kerjanya apa di dalam KD itu kan menjelaskan ini ya. Menjelaskan. Nah, ini kan C2 ya. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Rumusan indikator ya, yang HOTS. Nah, kata kuncinya ini kan HOTS ini kan yang HOTS. Nah, kita sudah tahu bersama guru ya bahwa kata kerja yang HOTS itu dimulai dari C4 ya. C4, C5, C6. Nah, itu yang HOTS ya. Sedangkan C1, C2, C3 itu yang LOTS. Nah, kita identifikasi ya dari pilihan A, B, C, dan D, ini mana kata kerja yang termasuk C4, C5, dan C6 ya. Sekali lagi bahwa dikatakan HOTS itu apabila kata kerjanya itu ada di C4, C5, C6 ya. Kalau C1, C2, C3 itu masih belum HOTS ya, masih LOTS. Nah, kita mulai dari pilihan jawaban A ya. Menyebutkan ya, apakah menyebutkan itu HOTS C4, C5, C6 kan? Bukan. Tidak, C1. Ya, C1. Ya, LOTS ini ya. Jadi C1 menyebutkan ya. Kemudian mendeskripsikan. Nah, ini. Apakah ini HOTS? LOTS juga. Ini LOTS juga gitu ya. C2 ya. Menelaah ya. Menelaah C4. C4 menelaah itu adalah C4 ya. C4. Berarti ini HOTS ya. Kemudian ada yang keempat ya, yang D ini menguraikan. Menguraikan C2. Nah, ini sudah ketemu Bapak ya. Jadi mana rumusan indikator yang HOTS itu ya, yang C4 Bapak ya, yang pilihan jawaban C. Menelaah ya, menelaah arti penting keberagaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat.
Nah, ini ada penjelasannya, Guru ya. Saya kira Bapak Guru sudah di luar kepala ya terkait dengan taksonomi Bloom ya. Dulu di pengembangan perangkat, ketika Bapak Ibu Guru menyusun RPP, pasti punya itu ya kata kerja operasional KKO, punyanya Bloom ya, dari C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Nah, ini pembagiannya Bapak Ibu ya. Di C1 mengingat ya, mengingat itu kan paling gampang ya. Kemudian C2, C3, C4, C5 dan C6 ya. Nah, di setiap kata kerja ini C1 itu ada banyak Ibu ya. Ada banyak kata kerja, mengingat itu ada banyak yang menyebutkan dan seterusnya. Itu ada banyak. Dan tidak semua kata kerja itu dapat kita pakai Ibu ya. Nggak semua dapat kita pakai. Misalkan di C1 itu mengingat ya, remember, mengingat. Nah, di mengingat itu kan ada banyak kata kerja di sana. Nah, kata kerja yang ada di C1 itu tidak semuanya dapat kita pakai. Kita sesuaikan dengan ya. Ini pembagiannya, Bapak ya. Ini tidak perlu saya jelaskan. Saya kira sudah di luar kepala ya, Bapak Ibu, terkait dengan taksonomi Bloom ini. Tinggal diingat-ingat saja apa urutannya ya, jangan sampai terbalik-balik Bapak Ibu ya. Ya. C4 taruh C5, C5 taruh C4, nah itu yang kadang menjadi persoalan ya. Yang penting Bapak Ibu tahu urutannya ya, dari C1 sampai C6 itu apa saja. Nah, dari soal ini ada satu pertanyaan Bapak ya, gitu ya, ada satu pertanyaan. Di dalam KD menjelaskan ini kan C2 ya kan. Jelaskan ini adalah C2. Nah, indikatornya adalah C4. Nah, apakah boleh indikator kata kerja yang ada di indikator itu melebihi kata kerja yang ada di dalam KD? Nah, ini kan Bapak ya. Kata kerja di dalam KD itu C2, kemudian indikatornya itu C4. Nah, apakah ini boleh, Ibu? Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Boleh ya. Apakah ada syaratnya ya, bahwa kata kerja yang ada di dalam indikator itu lebih tinggi daripada di KD ya? Nanti akan kita bahas ya syarat-syarat apabila indikator itu kata kerjanya boleh lebih dari kata kerja yang ada di KD. Jadi boleh ya. Kata kerja yang ada di dalam indikator ya, itu boleh melebihi kata kerja yang ada di dalam KD. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Dan di sini akan kita bahas ya syarat itu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh bahwa indikator kata kerja yang ada di dalam indikator itu lebih tinggi daripada kata kerja yang ada di dalam KD, dan ini boleh ya. Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang C, ya, menelaah C4 itu adalah hot. Ini ada soal lagi ya, masih sama ya. Disajikan sebuah KD, karena kisi-kisinya banyak ya, saya coba fokus ke sini juga ya. Disajikan sebuah KD menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kunci yang tepat berdasarkan KD di atas. Mana ya? Silahkan dibaca dan dijawab. Membuat lapor. D. Yang D. Kalau menganalisis pasti membandingkan. Banyak yang D, ada yang C, ada yang D juga ya. Membuat laporan keterampilan, Pak. Yeah. Dalam kehidupan sehari-hari, arti membuat laporan. Ini Bandingkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan di rumah dan di sekolah. kuncinya tuh Bu Martildis, kehidupan sehari-hari itu kan? C, Bu, iya. Ya. Kalau membuat laporan keterampilan. Iya betul, keterampilan membuat laporan.
Oke, kita bahas Bapak. Siap. Di sini ada KD ya, menganalisis penerapan Penerapan. nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Ya. Nah, kita pertama jelas kita harus menganalisis kata kerja yang ada di dalam KD. 3, 4 Kata menganalisis. kerja menganalisis adalah C4. Iya. Oke. Menganalisis adalah C4. Nah, pertanyaannya, indikator kunci yang tepat berdasarkan KD di atas. Nah, kata kuncinya adalah indikator kunci. Ya. Indikator kunci. Nah, apa itu indikator kunci? Ya, kan itu ya. Apa itu indikator kunci? Karena di sini yang ditanyakan adalah indikator kunci. Nah, apa itu indikator kunci? Nah, kita bisa menjawab kalau kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan indikator kunci. Apa ya, indikator kunci itu apa? Dulu di pengembangan perangkat saya kira ini sudah dipelajari ya dulu. Indikator kunci. Jadi indikator itu ada 3 ya. Ada 3 jenis indikator ya. Saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah indikator indikator pendukung ya. Iya. Ya, atau prasyarat. Yang kedua ada indikator kunci. Yang ketiga ada indikator apa itu? Indikator pengayaan. Ya. Jadi indikator itu jenisnya ada 3. Ya. Ada indikator pendukung atau prasyarat, ada indikator kunci, ada indikator pengayaan. Nah, di sini. Nah, tadi yang ditanyakan adalah indikator kunci. Indikator pendukung atau indikator prasyarat, nah, ini indikator yang kata kerjanya itu lebih rendah daripada kata kerja yang ada di dalam KD. Ya. Nah, ini indikator pendukung. Nah, kalau KD-nya, kata kerja yang ada di KD itu C4, ya, indikator pendukungnya itu adalah C1, C2, C3. Jadi, ini indikator yang kata kerjanya di bawah kata kerja di KD. Lebih rendah ya. Namanya saja pendukung ya. Lebih rendah dari kata kerja di KD. Nah, contohnya tadi itu ya. Kalau kata kerjanya adalah C4 ya, indikator pendukungnya itu kata kerjanya kalau nggak C1, C2 ya. Orang sebelah itu. Nah, kemudian kalau indikator kunci, nah, ini kata kerjanya sejajar ya. Sejajar ya, dengan kata kerja di KD. Nah, ini ya. Kalau C1, KD-nya C1, indikator kuncinya ya C1. Ya. KD-nya kata kerjanya C2, indikator kuncinya ya C2. Ya. Di KD-nya C4, kata kerjanya, maka di indikator kuncinya ya harus C4. Nah, ini indikator kunci ya, kata kerjanya sejajar dengan kata kerja yang ada di KD. Indikator ini ya. Berarti harus sesuai ya Pak? Ya, harus level ya, harus sejajar ya, kalau indikator kunci. Kalau pengayaan ini lebih tinggi daripada kata kerja yang ada di dalam KD. Nah, kata kerja lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dengan KD. Nah, ini ya. Ini contoh soal yang tadi itu kira. Nah, ini berarti indikator pengayaan ini ya. Kata kerja yang ada di dalam indikator itu lebih tinggi daripada kata kerja yang ada di dalam KD. Nah, ini adalah indikator pengayaan. Ya. Nah, tadi yang ada di soal yang ditanyakan adalah indikator kunci. Ya. Berarti mana indikator yang kata kerjanya itu sejajar dengan kata kerja menganalisis? Nah, ya. Yang C4. Yang C. Yang C. Kalau yang C, D ya. itu sudah mencipta. Ya, Oke, Pak. oke. Yang ya ini ya, membandingkan itu C4 aja ya. Bandingkan C4, menjelaskan ini C2,
menyebutkan ini C1. Membuat laporan ini biasanya bisa masuk keterampilan juga, Ibu ya. Ya. Psikomotor. Nah, ini Ibu ya. Jadi indikator kunci yang membandingkan. Ya. Jadi indikator kunci itu ya indikator yang kata kerjanya sejajar dengan kata kerja yang ada di dalam KAD. Nah, tadi sudah saya sampaikan apa syarat bahwa indikator yang ada di dalam KD itu lebih tinggi daripada kata kerja yang ada di dalam KD ya. Kata kerja yang ada di dalam indikator itu syaratnya apa apabila ingin lebih tinggi daripada kata kerja yang ada di dalam KD. Oke, gini lah Bu ya. Yang harus ada indikator yang harus ada di dalam indikator yang Bapak Ibu Guru kembangkan itu adalah indikator kunci. Jadi indikator kunci ini wajib ada di dalam indikator yang Bapak Ibu Guru kembangkan. Ya. Kalau indikator pendukung itu boleh ada, boleh tidak. Ya. Indikator pendukung itu boleh ada, boleh tidak. Ya, kalau Bapak Ibu Guru membuat indikator ya, indikator pendukung itu boleh ada, boleh tidak. Indikator kunci ini harus ada di dalam indikator Bapak Ibu Guru yang Bapak Ibu Guru kembangkan. Nah, kalau indikator pengayaan, nah ini disesuaikan dengan karakteristik kemampuan siswa yang ada di kelas Bapak Ibu Guru. Kalau di kelas Bapak Ibu Guru kemampuan siswanya itu di atas rata-rata, ya sah-sah saja Bapak Ibu Guru membuat indikator pengayaan. Karena Bapak Ibu Guru menganggap bahwa siswa Bapak Ibu Guru di kelas Bapak Ibu Guru itu sudah bisa mencapai level kata kerja yang ada di dalam KD itu. Nah, contohnya misalkan ini, menganalisis ya C4. Nah, kalau Bapak Ibu Guru merasa bahwa di kelas Bapak Ibu Guru siswanya itu sudah bisa menganalisis ya, karena Bapak Ibu Guru kan setiap hari bertemu dengan siswa-siswa Bapak Ibu Guru yang ada di kelas. Pasti Bapak Ibu Guru tahu kemampuan siswa Bapak Ibu Guru. Nah, kalau dari pengamatan Bapak Ibu Guru merasa siswa Bapak Ibu Guru itu sudah bisa menganalisis, berarti Bapak Ibu Guru boleh membuat kata kerja, membuat indikator pengayaan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Guru merasa bahwa kemampuan siswa di kelas Bapak Ibu Guru dalam menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila ini masih belum bisa, nah berarti Bapak Ibu Guru nggak boleh membuat indikator pengayaan. Jadi syaratnya apa? Syaratnya disesuaikan dengan kemampuan, dengan karakteristik siswa yang ada di kelas. Kalau Bapak Ibu Guru merasa bahwa di kelas Bapak Ibu Guru siswanya sudah bisa menganalisis dari hasil pengamatan Bapak Ibu Guru setiap hari, maka Bapak Ibu Guru boleh membuat indikator pengayaan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu Guru merasa bahwa siswa-siswa Bapak Ibu Guru masih belum mampu untuk menganalisis, berarti nggak boleh membuat indikator pengayaan. Itu syaratnya, ya, itu syaratnya. Nah, kalau indikator pendukung, nah itu ya. Kalau indikator pendukung, indikator yang kata kerjanya lebih rendah. Nah, Bapak Ibu Guru merasa bahwa sebelum siswa itu menganalisis, nah, siswa harus bisa menyebutkan dulu ya, karena di kelas saya itu siswanya agak-agak pelupa semuanya ya. Mereka perlu diberi stimulus dulu ya, mereka perlu diberi sebuah rangsangan dulu agar mereka nantinya bisa menganalisis. Nah, itu Bapak Ibu Guru berarti harus membuat indikator pendukungnya, prasyaratnya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Guru merasa bahwa di kelas Bapak Ibu Guru itu siswanya sudah tidak perlu mengingat kembali pembelajaran yang kemarin karena Bapak Ibu Guru merasa bahwa mereka sudah bisa, ya langsung saja ke indikator kunci. Ya. Nah, semua ini kan disesuaikan dengan ya Bapak Ibu Guru sendiri ya, karakteristik siswa yang ada di kelas Bapak Ibu Guru sendiri. Nah, Bapak Ibu Guru menyusun indikator, menyusun tujuan, menentukan media, menentukan sumber belajar itu kan disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas Bapak Ibu Guru.
Ini Bapak Ibu ya, ini adalah contoh soal yang kedua terkait dengan indikator kunci ya. Nah, saya kira ini sudah pernah Bapak Ibu pelajari ya. Ini hanya mengingat kembali saja. Nah, dua soal ini dasarnya dari kisi-kisi tadi itu Bapak Ibu ya. Nah, dasarnya dari kisi-kisi yang berwarna biru ini ya. Nah, ini ya, indikator nomor 65 misalkan ya, disajikan salah satu KD, peserta dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi ya. Sumbernya dari sini ya. Sumbernya dari sini. Akan ada soal-soal seperti itu ya, Bapak Ibu tinggal menyiapkan saja. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini IPS Bapak Ibu ya. Ada contoh soal IPS. Silakan dibaca Bapak Ibu ya dan dijawab, nanti kita bahas bersama-sama. Closed circuit televisi artinya C, Bapak. C ya. C ya, Pak. overhead Oke, projector. bentar, habis ini kita bahas Bapak Ibu ya. Terkait dengan media, ya, apa ini, alat bantu atau media pembelajaran IPS berbasis teknologi informasi. Ya. Nah, semuanya ini kan sebenarnya teknologi informasi kan ya. Film dokumenter, video, CCTV, overhead projector, computer assisted interaction, ini kan semuanya kan berbasis teknologi ya. Nah, tapi mana yang sesuai Bukan. dengan pembelajaran IPS ya? Yang bukan. Yang bukan ya. Mana yang C, bukan C. merupakan C. ya. Yang C ini CCTV ya. Ini ya, CCTV ini yang bukan ya. CCTV itu di dalam pembelajaran IPS di SD seperti apa di kelas Ibu ya. Penggunaan CCTV di pembelajaran di kelas, masa siswa disuruh membawa CCTV atau Bapak Ibu guru menyiapkan CCTV di dalam kelas gitu ya. Jadi A sampai E ini semuanya kan berbasis teknologi kan Ibu ya. Jadi yang bukan itu yang mana? Film dokumenter jelas ya. Video pembelajaran ya, overhead proyektor jelas. Yang E ini mungkin yang agak-agak asing Ibu ya. Tapi sebenarnya yang E ini seringkali kita pakai ya. Biasanya ini dalam bentuk aplikasi-aplikasi ya, yang sering kita gunakan di dalam proses pembelajaran itu ya. Ada misalkan ya Quizzes ya, saya kira Bapak Ibu guru tidak asing lagi dengan itu ya. Quizzes, Google Classroom misalkan. Nah, itu termasuk yang ini ya. Walaupun di sini agak-agak asing mungkin menurut kita ya, tapi sebenarnya ini sering kali kita pakai. Jadi yang C ya, CCTV ini yang bukan. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini IPS juga, Ibu ya. Silahkan dibaca.
Nah, terkait dengan ekstremisme ini, Pak Guru, ya, ini sudah banyak yang menjawab, ya. C, banyak yang menjawab C, ya. Ekstremisme. Nah, oke. Paham ekstremisme. Ya, ini saya kira sudah banyak yang menjawab benar, ya. Ekstremisme itu gampang sekali kita mengidentifikasi orang-orang yang punya paham ekstremisme. Gitu, ya. Biasanya orang yang punya paham ekstremisme itu menganggap bahwa kelompoknya itu adalah kelompok yang paling benar, pendapatnya itu adalah pendapat yang paling benar, sehingga menganggap pendapat orang lain, pendapat kelompok lain itu dianggap salah. Nah, itu ciri-ciri orang yang punya paham ekstremisme. Dan itu ada di Indonesia, banyak yang punya paham itu. Ya. Jadi beberapa ciri kelompok atau orang yang punya paham ekstremisme. Ya. Salah satunya menganggap bahwa pandangannya, pendapatnya itu adalah yang paling benar. Sehingga menganggap pendapat orang lain itu salah. Karena tidak sesuai dengan pendapat dia. Kemudian, orang yang punya paham ekstremisme, itu yakin bahwa keberadaannya itu benar-benar penting, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dia berusaha keras untuk mempertahankan keberadaannya itu. Nah, itu juga salah satu ciri orang atau kelompok yang menganut paham ini. Dan sekali lagi, banyak di Indonesia orang-orang atau kelompok yang punya paham itu. Dan itu kalau dibiarkan terus, tentu itu akan menjadi alarm bahaya bagi Indonesia. Ya. Dan sudah banyak contohnya, ya, kalau Bapak Ibu perlu tarik ke belakang beberapa tahun yang lalu, itu ada banyak sekali kasus-kasus terkait dengan ekstremisme. Yang ekstremisme ini kalau dibiarkan terus, nantinya itu akan bisa menjadi radikalisme. Nah, saya kira Bapak Ibu juga tidak asing lagi dengan ini, ya. Ada ekstremisme, ada radikalisme. Kalau radikalisme itu sudah ke aksinya, Ibu, ya, sudah ke aksinya. Ya. Kalau ekstremisme ini dibiarkan terus, nantinya akan bisa terjadi radikalisme. Dan itu contohnya ada banyak, ya, bom bunuh diri dan seterusnya. Ya, bom bunuh diri kan beberapa tahun yang lalu ada banyak, ya, 2014, 2015, 2016 itu kan ada banyak itu. Nah, itu orang-orang yang melakukan bunuh diri, ya, terpapar paham ini, paham ekstremisme, sehingga dia melakukan aksi radikalisme. Dan sampai saat ini pun masih ada itu, ya. Walaupun sudah tidak sebanyak beberapa tahun yang lalu. Nah, ini saya kira sudah banyak yang menjawab benar, ya. Jadi ini semuanya ini menjawab C, ya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus, paham ekstremisme itu bisa mengakibatkan perpecahan, ya. Oke. Kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Kita carikan dulu. Nah, ini, ya. Silakan dibaca dan dijawab, Bapak Ibu. B. Interaksi. Oke, cukup beragam, ya, jawabannya, ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang D juga di sini, ya. Oke, kita bahas, ya. Ada soal. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya.
Nah, di sini kan ada kata kuncinya kan ya di dalam soal ini ya. Nah, kata kuncinya apa? Mengidentifikasi masalah ya. Mengidentifikasi masalah ini ya. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi. Nah, itu kan kuncinya kan di situ gitu ya. Mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok. Nah, kalau mengidentifikasi ini kan sudah jelas kan gitu ya. Kalau mengidentifikasi itu sudah masuk ke ranah mana? Ya, ranah kognitif, ya. Ya, mengidentifikasi kan ada kan kata kerja itu mengidentifikasi, ya. Jadi di setiap soal itu pasti ada kata kuncinya, gitu ya. Jadi di setiap soal itu pasti ada kata kuncinya. Ya tergantung Bapak Ibu guru ya bisa menangkap kata kunci itu atau tidak. Nah, kalau di soal ini kata kuncinya ya di sini, mengidentifikasi masalah. Ya. Nah, mengidentifikasi masalah itu ada kata kerjanya di kata kerja KKU itu ya, kata kerja operasional itu. Mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi itu termasuk C, dan C itu kognitif ya. Nah, jadi yang A gitu ya. Oke, sudah dijelaskan oleh Pak Kamhar di kolom chat ya. Pak Kamhar, gimana kabarnya Pak Kamhar? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Nah, silahkan Bapak Guru ya. Di sini juga ada kata kuncinya, Bapak ya. Di dalam soal ini juga ada kata kuncinya. Ya. Nah, silahkan Bapak Guru bisa menangkap kata kunci itu apa enggak ya. Silahkan dibaca dan dijawab. Bapak. Ya, oke, kita lihat dulu jawaban teman-teman yang lain ya. Ada yang A ya, ada yang D juga. Nah, ini terkait dengan model-model pembelajaran, Bapak ya. Dalam kisi-kisi itu juga ada ya model pembelajaran ya. Saya coba saya cek. Oke. Ya. Ini terkait dengan model pembelajaran, Bapak Ibu ya. Dan di setiap model pembelajaran itu ada ciri khasnya ya. Dulu di kelas yang saya dampingi di pengembangan perangkat ya, atau di mana di PPL kalau nggak salah juga. Bahwa setiap model itu pasti punya karakteristik yang membedakan model satu dengan model yang lain. Ya, saya lupa kelasnya siapa dulu ya, kelasnya Pak Kamhar ya kalau nggak salah ya dulu yang saya dampingi ya. Saya jelaskan di situ ya, bahwa setiap model pembelajaran itu punya ciri khas, punya penciri dengan model pembelajaran yang lain. Nah, di soal ini ada kata kuncinya, Ibu ya. Nah, ada kata kuncinya. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, kata kuncinya kan di sini. Berbagai macam alternatif pendapat. Nah, ini kata kuncinya di soal ini. Berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran apa? Nah, project apakah ini nantinya hasil akhir dari project itu siswa itu punya berbagai macam alternatif? Enggak. Yang dihasilkan di project kan ada produknya kan nanti. Ya, siswa menghasilkan apa? Ya. Menghasilkan produk apa dari project itu? Yang namanya saja project. Proyek.
Proyek berarti nanti kan siswa akan menghasilkan ya. Menghasilkan apa? Ya, Menghasilkan karya. karya ya, menghasilkan karya. Karya apa? Patung atau karya apa? Ya, gambar atau apa. Nah, itu ciri khasnya proyek. Nah, di sini yang banyak yang D ya. Nah, D, problem based learning ya, PBL. Pembelajaran berbasis masalah. Ya. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi di dalam pembelajaran itu siswa diberikan sebuah permasalahan yang dekat dengan lingkungan siswa. Ya. Apa yang dekat di lingkungan siswa? Permasalahan terkait dengan sampah misalkan ya. Disajikan itu ya, banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Ya. Guru bisa memberikan sebuah foto ya, foto terkait dengan berserakannya sampah di lingkungan sekolah. Itu masalahnya. Atau masalah yang lain, apa banjir misalkan ya, di mana pada musim penghujan banyak sekali daerah-daerah di Indonesia ini yang terkena banjir misalkan. Dikasih videonya atau dikasih gambar. Nah, kemudian diapakan gambar atau video itu terkait dengan banjir, terkait dengan sampah. Nah, siswa disuruh untuk memberikan sebuah alternatif solusi. Ya, beberapa alternatif solusi terkait dengan permasalahan yang diberikan oleh guru itu. Kalau guru misalkan memberikan permasalahan terkait dengan sampah, berarti nanti di PBL itu siswa disuruh untuk mencari berbagai alternatif solusi agar sampah-sampah itu tidak berserakan lagi di lingkungan sekolah. Apa solusi yang ditawarkan oleh siswa? Nanti ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Apa. Kalau banjir pun sama ya. Apa alternatif solusi yang ditawarkan oleh siswa terkait dengan masalah banjir yang setiap tahun itu pasti ada. Oh, alternatif pertama, harus dibersihkan selokannya. Alternatif yang kedua, orang yang membuang sampah di sungai harus dihukum dan seterusnya. Ada banyak sekali. Nah, itu ciri khasnya PBL ya, problem based learning. Nah, ciri khasnya PBL itu siswa nanti di akhir akan memberikan beberapa alternatif solusi terkait dengan masalah yang diberikan oleh guru. Ya, kalau PJBL beda ya. PJBL tadi siswa diharuskan menghasilkan produknya apa, karyanya ada banyak ya, terserah kamu. Nah, itu dari 2 contoh model pembelajaran itu kita sudah bisa menarik benang merahnya bahwa antara model pembelajaran A dan model pembelajaran B itu ada pembedaan, ada ciri khasnya. Nah, ini baik ya. Nah, di kata kunci ini yang saya tandai warna merah ini ya, kata kuncinya berbagai macam alternatif. Nah, tadi kan sudah kita bahas, alternatif itu ya problem based learning ya, yang berbasis masalah ya. Karena nanti di akhir di dalam model pembelajaran PBL itu siswa diharuskan bisa menyebutkan berbagai alternatif solusi terkait dengan masalah yang diberikan oleh guru. Nah, itu ya, itu penjelasannya untuk soal yang ini. Sudah banyak yang benar itu ya. Oke. Kemudian ini ada sintaks ya, sintaks. Langkah-langkah model pembelajaran PJBL. Silahkan Bapak Ibu Guru baca ya, kemudian dijawab ya. Akan Bapak Ibu. Oke, sudah banyak yang menjawab ini ya semuanya. Oke. Ada yang D ya, Pak Catur ya. Pak Catur D. 1, 3, 1, 2, 3, 5, 4 dibalik ya. Oke. Harusnya apa saya ketik, Pak? Oke.
Harusnya A. Ya, ini yang A, Ibu Guru ya. Ya, yang A. Oke, ini tidak ada masalah ya. Semuanya, hampir semuanya saya menjawab A ini. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau tadi PJBL, ini PBL, Ibu Guru. Ya, silakan dibaca. B. Oke. Oke, B ya, Guru ya. Oke. Ini yang B kurang lengkap ini ya. Ya, ini ya. Jadi pertama itu orientasi pada masalah. Nah, tadi itu ya saya jelaskan tadi itu ya. Orientasi pada masalah ya. Disinilah Bapak Ibu Guru memberikan sebuah masalah kepada siswa ya. Jadi langkah pertama di dalam pembelajaran berbasis PBL itu orientasi siswa pada masalah. Dan di tahap inilah Bapak Ibu Guru memberikan masalah kepada siswa. Masalahnya apa? Nah, itu diberikan di tahap orientasi masalah itu ya. Kemudian membimbing pendidikan mandiri atau kelompok, Bapak Ibu Guru membagi kelas secara berkelompok atau siswa disuruh bekerja mandiri untuk mengatasi masalah yang sudah Bapak Ibu Guru berikan di tahap yang pertama tadi, orientasi siswa pada masalah. Ya. Oke, ini saya kira tidak ada persoalan, Bapak Ibu Guru ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, silakan Bapak Ibu Guru ya. Instrumen penilaian ini ya, silakan. D. Oke, kita bahas Bapak Guru ya. Ini tadi itu di kisi-kisi itu Bapak Guru ya, yang saya tandai warna ungu tadi itu ya. Ya, warna ungu atau warna apa tadi itu? Ya, warna ungu tadi itu ya, di mana diberikan sebuah indikator, Bapak Ibu Guru disuruh untuk menganalisis instrumen penilaiannya apa yang paling tepat di indikator itu dengan indikator itu. Nah, Bapak Ibu Guru sekali lagi harus bisa menangkap kata kuncinya ya di dalam soal itu. Nah, kata kuncinya di sini adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi. Terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Mengidentifikasi itu kan C ya, kognitif kan. Nah, dari sini kan kita langsung bisa menentukan mana instrumen yang tepat untuk menilai kemampuan pengetahuan siswa. Ya kan? Observasi kan ya, portofolio ini psikomotor ya, produk psikomotor ya tes tertulis untuk C ya, unjuk kerja, presentasi ini untuk P ya, psikomotor ya. Di tes tertulis ya. Nah, jadi dicek dulu ya kata kerja di dalam indikator itu ya. Kata kerjanya apa? Oh, kata kerjanya mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi itu termasuk ranah apa? Oh, ternyata identifikasi itu ranah C ya, kognitif. Nah, untuk menilai pengetahuan siswa, untuk menilai kognitifnya siswa itu pakai apa? Unjuk kerja kan bukan kan? Unjuk kerja apakah untuk menilai kognitif kan? Untuk menilai keterampilan kan, keterampilan mereka ketika presentasi, gimana cara penyampaiannya, gimana cara menyampaikan pendapatnya. Nah, itu kan yang dinilai di unjuk kerja. Produk yang dinilai ada ya produknya siswa ya, bukan kognitifnya siswa. Produk ya, terampilannya ya, produknya apa? Oh, siswa menghasilkan patung ya, yang dinilai ya patungnya kan, bukan kemampuan siswanya ya, tapi hasilnya itu.
Nah, sama halnya dengan portofolio dengan observasi. Observasi menilai sikap siswa. Nah, kira-kira dulu di pengembangan perangkat saya kira ini juga sudah dipelajari ya terkait dengan berbagai jenis instrumen penilaian untuk menilai sikap siswa itu pakai apa saja ya, pakai jurnal, pakai lembar observasi, penilaian diri, penilaian antar teman ya. Kalau kognitif itu pakai tes tertulis, tes lisan ya. Kalau psikomotor itu pakai unjuk kerja, produk, portofolio, project dan seterusnya. Ini saya kira sudah dipelajari ya di Berarti portofolio, produk, dan unjuk kerja itu sama ya Pak, keterampilan? ya, keterampilan ya, portofolio keterampilan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga ya, ada indikatornya. Nah, ini hampir-hampir mirip dengan soal tadi ya. Nah, silakan dicek kata kuncinya, ya, karena di sini ada kata kuncinya. Silakan, Pak Ibu. Oke, sudah banyak yang menjawab ya, yang C ya. Oh, yang C, yang E ya, yang E. Oke, oh ada pertanyaan dari Pak Roni ya. Sintaks PJBL ya, Project Based Learning ya. Oke, kita cek dulu PJBL. Nah, ini ya. Oke. Nah, karena model pembelajaran itu ada banyak, Bapak-Ibu ya. Model pembelajaran itu jumlahnya banyak sekali. Ya. Dulu ketika saya masih kuliah, ya, ada mata kuliah apa ya? Kami dulu ada 38 mahasiswa, semuanya praktik dengan model pembelajaran yang berbeda-beda. Dulu kami ada 38 mahasiswa, ada 38 model pembelajaran. Ya. Nah, tentu untuk menghafal sintaks dari model-model pembelajaran yang jumlahnya banyak itu akan susah sekali. Bayangkan setidaknya ada 38 model pembelajaran yang saya ketahui, ya, berdasarkan pengalaman saya dulu di S1 ketika praktik dengan teman-teman saya. 38 jumlah mahasiswa, semua dapat model pembelajaran masing-masing. Setidaknya ada 38 model pembelajaran. Dan saya tidak ingat sintaks dari model pembelajaran yang jumlahnya 38. Ya. Jadi bagaimana cara saya membedakan ciri khas dari setiap model pembelajaran itu? Tentu kalau kita mengingat sintaksnya itu akan susah. Maka yang perlu kita identifikasi adalah hasil akhir apa yang diharapkan dari model pembelajaran itu. Nah, oke, misalkan ini ya, sintaks dari PJBL ya, Project Based Learning ya. Kalau misalkan ini dihilangkan, Ibu ya, coba ini saya hilangkan. Berikut ini merupakan langkah-langkah model pembelajaran saja ya. Misalkan ya. Tidak ada project based learning-nya. Kemudian pertanyaannya, urutan langkah-langkah pembelajaran seperti tertulis di atas merupakan model pembelajaran apa? Saya ubah seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau kita menghafalkan, kalau kita tahu ciri khas atau hasil akhir dari model pembelajaran itu, kita langsung bisa menentukan bahwa model pembelajaran ini adalah model pembelajaran PJBL. Ya. Dari mana tahu kalau langkah-langkah ini adalah model pembelajaran PJBL? Ada proyeknya, ya.
ada menyusun jadwalnya. Ya. Dari dua ini, ya, dari dua sintaks ini kita langsung bisa mengidentifikasi bahwa langkah-langkah ini, sintaks ini adalah sintaks dari PJBL. Walau kita hanya bisa mengidentifikasi 2 langkah saja dari 6 langkah. Ya. Jadi begitu cara kita mengidentifikasi model pembelajaran. Bisa jadi nanti akan ada soal yang seperti itu, ya. Disajikan sebuah langkah-langkah pembelajaran, Bapak Ibu guru disuruh untuk menganalisis langkah-langkah pembelajaran itu termasuk model pembelajaran apa. Kemungkinan ada soal yang seperti itu juga. Ya. Nah, caranya kita ya tadi itu ya, kita baca sekilas langkah-langkah itu, kemudian kita cek apa kuncinya dari langkah-langkah itu. Nah, kalau ini kan dari nomor 2 saja sebenarnya kita langsung bisa menentukan, oh ternyata sintaks ini adalah sintaks model pembelajaran project. Nah, gitu ya. Ini akan panjang kalau kita bahas, ya. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan lagi, nanti akan kita perdalam lagi ya model-model pembelajaran ya. Yang sering kita temui atau yang Bapak Ibu guru kerjakan di sini kayaknya itu hanya PBL dan PJBL saja ya. Pengalaman saya mendapat Bapak Ibu guru di PPL, di pengembangan perangkat itu yang dikembangkan hanya model pembelajaran PBL dan PJBL saja ya. Padahal model pembelajaran inovatif itu kan ada banyak ya. Oke, nanti kan kita pelajari kalau ada kesempatan ya. Oke. Tadi ini ya. Oke, kita bahas soal yang tadi itu. Ini sudah banyak yang menjawab ya. Oke. Di LMS itu kan model pembelajaran yang inovatif kan. Saya kira dulu di awal-awal dengan Pak Saiful di awal itu apa namanya? Pengarahan atau apa itu ya. Itu kan sudah dijelaskan ya bahwa model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran yang inovatif ya. Kami dosen-dosen pun di pembekalan itu kan juga dikasih tahu bahwa model pembelajaran yang dikembangkan itu model pembelajaran yang inovatif. Yang inovatif itu banyak sekali ya, bukan hanya PBL, bukan hanya PJBL ya, ada inquiry, ada discovery dan seterusnya, ada banyak. Ya, oke, itu ya, Pak siapa? Pak FTH, STD siapa? Pak siapa atau Bu siapa? Ya. Oke. Kita lihat soalnya, ya. Kita lihat soalnya. Kata kuncinya apa? Di sini kan membedakan ini kan ya. Nah, membedakan itu apa? C kan, kognitif kan ya. Ya. Apalagi diperkuat dengan ini ya, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Apalagi diperkuat dengan malah di sini ada 2 kata kunci ya. Ada kata kunci membedakan, ada kata kunci pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Ini pasti C ini ya. Nah, ini pasti C. Nah, pertanyaannya dari A, B, C, D, E, F ini mana yang termasuk penilaian kognitif? Nah, ini sama dengan pertanyaan tadi itu kan. Nah, begitu ya. Skala sikap. Nah, ini kan jelas bukan kan. Masa menilai pengetahuan dengan menggunakan skala sikap. Nah, yang F kan jelas salah, ya. Mana yang F ini? Yang A ini salah ya, C salah, yang D juga salah ya kan ada F-nya. Tinggal B sama E ya. Ya. Teks tertulis ya. Ini adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan. Ya. Kemudian lembar observasi, nah, ini kan untuk menilai sikap, Bapak Ibu ya. Masa Bapak Ibu guru menilai pengetahuan pakai lembar observasi? Kan enggak kan? Lembar observasi ini menilai sikap, ya. Tes lisan, iya. Pilihan ganda, ya. Penugasan, ya. A, C, D, E ya, mana yang E ya. Nah. Ya, sudah benar semuanya gitu ya. Oke. Sudah tidak ada masalah di sini. Nah,
Nah, ini terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kompetensi profesional. Silahkan dibaca, Guru ya. Kompetensi profesional, silahkan dibaca dan dijawab. Bapak. Ya, ini banyak yang E. Oke, 1 dan 3. Oke. Ya, guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi profesional. Ya. Oke, 1 dan 3 ya. Ya, benar ya, Guru ya. Membuat peta konsep profesional kan bagaimana dia bisa memahami materi ya, materi yang diajarkannya apa. Itu harus bisa itu ya, Guru ya. Mau menjelaskan materi A ya berarti guru kan harus menguasai materi A itu. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya. 1 dan 3, Guru ya. Oke, ini sudah benar semuanya. Kemudian kalau menjadi tokoh itu sosial, Pak. Ya, menjadi tokoh masyarakat ya yang rujukan. Oke. Ini ada soal lagi ya, Guru ya. Silakan dibaca. Oke, yang A, Guru ya. Media untuk kemandirian dan pembelajar. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan ya, yang A. Oke, ini ada KD lagi ya, Guru ya. Nah, ini ada di kisi-kisi ya. Silakan dibaca, Guru ya, dan dijawab di sini. Oke, sudah dijawab ya, sudah banyak yang menjawab. Kegiatan inti ya yang dilakukan oleh Pak Andi berdasarkan KD 3.6 ya. Oke. Yang C, Bapak Ibu ya. Yang E ini kegiatan pembuka, mengajukan pertanyaan apakah di sekitarmu ada warung internet. Nah, ini kegiatan pembuka. Pendahuluan. Ya. Memberikan kuis tentang jenis-jenis. Nah, ini kan dievaluasi ya, Guru ya. Memberikan kuis tentang jenis-jenis alat komunikasi dan contoh-contohnya. Nah. Oke, yang C, Guru ya. Mudah soal UP-nya kayak gini, Pak dosen.
Ya mirip-mirip Biar- kayak gini ya Ibu ya biar kayaknya. dapat 100. Ini ada soal lagi ya Ibu ya. Disajikan sebuah indikator bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran. Ya, silahkan. A, Pak. A. Oke. Oh, banyak yang jawab A ya. Ya, jadi bentuk motivasinya apa? Nah, biasanya pemberian Kita lakukan saat PPL soalnya, Pak. ya Anak-anak jadi senang Pak tampilkan videonya. ya sebelum kita mulai pembelajaran kan biasanya kita memberikan motivasi kalau ya. Motivasi itu bisa dalam tulisan, Bapak Ibu menampilkan video dan seterusnya. Oke, yang A ini ya, menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot berkomunikasi dengan penduduk yang ada di. Langsung bercita-cita jadi astronot juga anak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya. Bentar. Bentar, ya. Nah, ini ada soal lagi, Guru ya. Barangkali ini pernah keluar di tryout ya. Silakan dicek apakah jawaban Bapak Ibu sudah tepat atau belum. Berkomunikasi dengan komunitas profesi, teman sejawat, komunitas ilmiah, termasuk kompetensi apa? Profesional. A. Sosial. Oke, masa profesional ini, Ya. bukan profesional kan ya. Tadi katanya profesional itu bagaimana seorang guru itu memahami Intelektual. materi. Jadi ke profesional. Intelektual. Intelektual. Apakah dari keempat kompetensi itu ada kompetensi intelektual? Nggak ada. Ada, Pak. Nah, ya. Ada Pedagogi, profesional, ya. pedagogi, kepribadian, sosial. Sosial. Ya, ini banyak, ada yang D juga ya, kepribadian dan oke. Nah, kita Sosial. cek dulu Bapak Ibu Guru ya, karakteristiknya ya, jangan sampai terbalik-balik ya antara kepribadian dan sosial ya. Biasanya memang terbalik ya, antara kepribadian dan sosial ini ya. Nah, ini perbedaannya keempat kompetensi itu ya. Ada kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Nah, kalau sosial, nah itu kan sudah ada kan ya. Yang nomor 3 itu silakan dibaca. Dapat berkomunikasi di berbagai komunitas, dapat beradaptasi di lingkungan dimanapun guru itu berada. Itu sosial ya. Nah, kalau kepribadian ya bagaimana seorang guru itu menjadi sosok pribadi yang bisa dijadikan panutan oleh siswa-siswinya. Nah, itu kan gampang sekali kan membedakan antara kepribadian dan sosial. Ya. Nah, kita kembali ke soal ini ya. Nah, apakah ini kepribadian dan atau sosial? Nah, jawabannya adalah sosial. Ya, di sini ada penjelasannya ya. Indikator guru itu punya kompetensi sosial. Nah, ya, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Ini indikator bahwa seorang guru punya kompetensi sosial. Nah, ini kan berkomunikasi dengan komunitas profesi. Nah, dari sini kan langsung kita dapatkan kan ya kata kuncinya ya, berkomunikasi. Nah, ini berkomunikasi ya erat kaitannya dengan kompetensi sosial.
Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini lagi ya, Guru ya. Pengembangan potensi peserta didik. Nah, Spesi- bahwa Bapak Ibu guru Profesional. harus tahu potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi Bapak Ibu guru. Nah, Profesional. apakah profesional? Pedagogi. Pedagogi. Oke, kompetensi pedagogik, Bapak Ibu ya. Kompetensi pedagogik. Kalau profesional ya jelas ya. Profesional ya, tentu guru itu kan harus menguasai materi. Pokoknya intinya itu. Kalau profesional kan itu. Ya. Kalau pedagogik, nah ini ya. Kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengolah suatu proses belajar atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ya. Pengembangan potensi peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru kan tentu tahu pasti potensi apa yang dimiliki oleh siswa-siswi Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Nah, itu harus Bapak Ibu guru miliki kompetensi ini. Ya kan? Di kelas Bapak Ibu guru itu kan ada banyak potensi yang dimiliki oleh siswa. Ya. Mungkin potensinya ada di bidang seni, mungkin potensinya ada di bidang olahraga, ya. Mungkin kompetensinya ada di bidang pengetahuan misalkan. Itu kan Bapak Ibu guru punyai kan kompetensi itu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas nggak tahu potensi apa saja yang dimiliki oleh siswa saya di kelas ini. Ya. Siapa yang pintar gambar, siapa yang punya potensi di bidang seni, menyanyi, menari, menggambar, siapa yang punya kompetensi di bidang olahraga. Itu kan Bapak Ibu guru harus punya. Nah, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu guru punya kompetensi itu ya. Bapak Ibu guru tahu potensi-potensi apa yang perlu digali dari siswa-siswi Bapak Ibu guru. Nah, ini kompetensi pedagogik ya. Salah satu indikator di kompetensi pedagogik yaitu Ibu Bapak guru harus tahu potensi yang dimiliki oleh siswa yang ada di kelas Bapak Ibu guru. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Ini ya, Guru ya. Oh, ini sudah ada jawabannya ya. Saya hapus dulu jawabannya. Silakan dibaca oleh Guru ya dan dijawab. A. Reflektif itu apa, Pak Guru ya? Bapak Ibu guru punya enggak karakter reflektif itu? Reflektif ya, tidak sengaja cepat gitu. Langsung. Reflektif. Langsung. Oke, kita Penilaian bahas. diri. Refleksi Iya. penilaian diri. Refleksi kan dari kata Merenungnya diri. merenungi, refleksi perenungan diri, merefleksi diri sendiri. Nah, itu perlu sikap reflektif itu harus dimiliki oleh guru, ya. Bapak Ibu guru harus punya karakter reflektif. Ya. Guru yang mau melihat dirinya sendiri. Nah, itu ya kalau di penjelasan di dalam layar. Salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah reflektif. Guru reflektif adalah guru yang mau melihat dirinya sendiri. Guru reflektif berani jujur terhadap kekurangan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran. Guru reflektif terbuka terhadap perubahan, mau belajar dan menerima nilai-nilai baru. Menilai diri. Ya, misalkan ya, ketika di kelas Bapak Ibu guru ya, ada siswa yang nilainya rendah, ya kan, di bawah KKM,
ya kita kan nggak bisa langsung memvonis bahwa siswa itu tidak bisa mengerjakan materi pelajaran itu. Ya, misalkan di matematika, ya, kemudian dia mendapatkan nilai 40. Ya. Nah, kita sebagai guru kan nggak bisa langsung memvonis kan, kalau si dia yang dapat nilai rendah itu tidak bisa di bidang matematika. Tapi kita harus melihat diri kita sendiri, ya, merefleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan siswa yang dapat nilai 40 itu ya karena kita nggak bisa menyampaikan materi dengan benar. Ya. Kita mengajar tidak menggunakan media, misalkan. Kita mengajar tidak menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Ya. Kita mengajar terlalu cepat penjelasannya. Kita mengajar hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa menjelaskan materi. Nah, apakah Bapak Ibu Guru pernah melakukan itu? Melihat diri Bapak Ibu Guru sendiri. Misalkan tadi itu ketika ada siswa-siswi Bapak Ibu Guru yang mendapatkan nilai rendah. Ya. Jangan-jangan yang salah itu kita. Ya. Jangan-jangan yang salah itu adalah guru. Bukan siswanya. Ya. Bisa jadi mereka itu bisa mengerjakan soal itu, tapi Bapak Ibu Guru menyampaikan materinya itu mereka nggak paham. Nah, itu yang jarang kita sadari, ya. Kita lebih senang langsung mengatakan bahwa siswa A, siswa B itu nggak bisa materi itu. Padahal bisa jadi kesalahan itu ya dari kita sebagai guru. Nah, itu bisa kita ketahui apabila kita punya karakter reflektif ini. Ya. Kalau Bapak Ibu Guru sudah melakukan refleksi diri, ternyata saya menggunakan media sudah benar, modal sudah tepat, dan seterusnya. Oh, ternyata siswanya yang memang kurang paham. Nah, baru kita bisa memvonis seperti itu. Kalau kita sudah bisa menilai diri kita sendiri. Nah, jangan langsung kita menyalahkan siswanya. Kita nggak mau dikritik oleh rekan kita, ya kan? Kita nggak mau diberikan masukan oleh rekan kita. Nah, itu contoh guru yang tidak punya karakter reflektif, ya. Guru ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Nah, ini kan seperti yang contoh barusan kita bahas, guru ya. Bu Tuti adalah guru kelas 5. Dalam pembelajaran salah satu siswa terlihat enggan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada akhir pelajaran, Bu Tuti mendekati siswa dan mengklarifikasinya. Ternyata siswa tersebut merasa takut pertanyaan dan jawabannya salah, ya. Nah, bisa jadi si siswa ini nggak bisa atau nggak mau bertanya dan menjawab itu takut kepada Bapak Ibu Guru. Kenapa? Mungkin pengalaman yang lalu ketika ada siswa yang menjawab salah, Bapak Ibu Guru memarahi siswa itu. Ya. Sehingga ketika ada pertanyaan, banyak siswa yang nggak mau menjawab. Kenapa? Takut nanti kalau salah, Bapak Ibu Guru memarahi siswa itu. Nah, itu Guru ya. Itu banyak sekali terjadi seperti itu ya. Tetapi kita sebagai guru harus punya karakter reflektif ya, di mana kita harus mau melihat diri kita. Apa yang harus dilakukan oleh Bu Tuti ya, apabila ada siswa yang seperti itu ya. Ya tentu Bu Tuti harus mengidentifikasi masalah pembelajarannya. Ya. Kenapa kok siswa itu nggak berani bertanya dan menjawab pertanyaan ya? Tentu guru itu harus mengidentifikasi kenapa ya. Apakah saya ini suka memarahi ketika ada siswa yang menjawab salah, atau ketika ada siswa yang menjawab salah itu teman-temannya itu tertawa ya, sehingga dia takut menjawab. Bisa jadi. Nah, guru harus mengidentifikasi ya. Jadi yang A ini Pak ya. Oke, karakter reflektif. Mengapa ada apa? Kenapa? Oke, saya carikan dulu ya. Nah, ini ya, silahkan dibaca dan dijawab. Nanti kita bahas ya. Ini PS ya, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah.
Oke, besarkan sedikit ya. Asas sosial, Pak. Oke, kita tunggu Bapak Ibu guru yang lain dulu ya. Nah, di sini aja. Ini muncul nggak Bapak Ibu guru ya di tryout ya soal ini ya? Kayaknya ada yang muncul, ada yang enggak. Muncul dia yang ini. Muncul Ada, Pak, Pak. muncul Ada, di Pak. tryout kemarin. Oke. Oke, kita bahas Bapak Ibu guru ya. Bapak. Nah, ini ada 5 asas Bapak Ibu ya. Ada 5 asas, ada asas potensialitas, dinamika, individualitas, sosialitas. Tiga Ya. kemarin masuk. Oke, oke. Nah, ini kan saya kira ini gampang ya, karena kata kuncinya sudah ada di situ Bapak Ibu ya. Kata kuncinya ya keterjalinan membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Makhluk sosial. Makhluk sosial ya, berarti di sini adalah asas sosialitas ya. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan ini akan terjadi hubungan timbal balik antar manusia. Nah, ya. Jadi ini adalah asas sosialitas. Oke, kita lanjutkan. Oke, silahkan dijawab nih Pak Guru ya. B. B atau E, Pak? Oke. Masyarakat itu bukan hanya di kelas saja, itu untuk masyarakat juga pada umumnya. Oke. Guru sebagai agen perubahan dapat memperluas pengaruhnya dalam konteks mendorong perubahan masyarakat di era informasi 2.1 ya. Mendorong perubahan ya, kata kuncinya kan ya. Dalam mendorong perubahan masyarakat di era teknologi dan seterusnya ini ya. Iya. Oke. Oke, yang E ya, mempublikasikan gagasan dan pemikiran di media sosial atau di jurnal ya. Iya, Pak. Hanya di kelas saja. Best praktik di guru berbagi. Nah, itu kan salah satu cara Bapak Ibu guru kan mendorong perubahan masyarakat. Tugas yang Bapak Ibu guru kerjakan dulu di mana best practice ya, itu kan harus diunggah kan di guru berbagi, biar apa? Biar guru-guru yang lain itu kan membaca praktik baiknya Bapak Ibu guru kan. Barangkali teman-teman Bapak Ibu guru di luar sana punya permasalahan yang sama dengan permasalahan Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru tuliskan di best practice itu. Nah, dari Bapak Ibu guru mempublikasikan best practice itu di guru berbagi dan dibaca oleh guru-guru yang lain. Nah, itu kan bermanfaat juga kan untuk guru yang lain. Walaupun guru yang lain itu tidak ikut PBG seperti halnya Bapak Ibu guru, tapi beliau juga tahu ternyata untuk mengatasi masalah ini itu bisa menggunakan model pembelajaran ABCD. Nah, itu salah satu contohnya ya. Bapak Ibu guru misalkan pernah meneliti terkait dengan penelitian PTK, misalkan. Bapak Ibu guru mempublikasikan hasil penelitian PTK itu ke jurnal misalnya. Nah, itu salah satu cara juga Bapak Ibu guru mendorong perubahan ya, dari hasil penelitian yang Bapak Ibu guru lakukan. Nah, itu ya. Oke.
Kita cari soal yang lain ya. Bentar. Ini sudah. Oke, ini Bapak Ibu ya. Ini soal terakhir ya yang kita bahas Bapak Ibu ya. Kan? Teori Ini yang sering perkembangan. bingung ini Pak. Oh ya, ini bingung ya. Nah, silakan dibaca. Bapak Ibu ya. Kemarin keluar ini. Keluar Iya, ya. keluar. Keluar. Kita pakai kancing baju. C, Bapak. Jawabannya. Ya, sudah ada yang benar semua nih. Apa susahnya? Gampang berarti Bapak Ibu ya. Apa kemarin itu proses? Kan ada keterangan di bawahnya Pak. Oh, karena ada keterangannya. Oke, ini teori Pak, mohon perkembangan untuk intelektual. ciri-cirinya ini Pak. Ini juga agak bingung Pak. Oke. Nah, ini menurut Piaget ya, Bro, ya. Teori perkembangan, tahap-tahap perkembangan intelektual siswa sekolah dasar menurut Piaget ya. Ya memang kalau kita membaca penjelasan di bawah, kita langsung bisa menjawab ya. Kalau di usia SD itu usia berapa? 6, 7 tahun sampai 12 tahun ya. Nah, mana yang cocok ya tentu yang di operasional konkret ya. Di sini. Nah, tapi kan kita harus tahu juga ya karakteristik di setiap tahap itu ya. Nah, kalau misalkan ini tadi nggak ada penjelasannya di bawah ya mungkin jawabannya tidak C semua Ibu ya. Nah, kita bahas deh. Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget ya, tahap-tahap perkembangan intelektual menurut Piaget itu ada 4 ya, sensori motor, praoperasional, operasional konkret dan operasional formal ya. Oke. Nah, ini ya. Yang pertama ya, tahap pertama adalah tahap sensori motor. Biasanya bayi berusia 18 sampai 24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar dengan tindakan motorik, menanggapi, menyentuh. Nah, contohnya ini ya. Misalnya jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya dia lihat kini tidak terlihat dan anak secara aktif mencarinya. Ya, pada tahap awal ini anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Ya. Kalau Bapak Ibu guru misalkan ya punya anak kemudian biasanya anak itu mainan apa? Mainan boneka atau mainan apa? Tiba-tiba mainan itu Bapak Ibu guru sembunyikan ya di dalam di bawah bantal atau Bapak Ibu guru sembunyikan di mana, maka anak akan berusaha mencari mainan itu yang biasanya mereka permainkan itu. Ya, mereka refleks mencari mainan yang hilang itu. Nah, itu di tahap sensori motor ya. Contohnya dari itu ya. Anak biasanya bermain boneka misalkan. Setiap hari bermain boneka. Anak usia 18 sampai 24 bulan ya. Tiba-tiba bonekanya itu bapak atau ibu ambil, bapak ibu guru sembunyikan. Nah, si anak itu pasti akan refleks mencari boneka itu. Itu ya. Itu di tahap sensori motor ya, usia 18 sampai 24 bulan. Nah, ini. Memasuki tahap kedua, usia 2 sampai 7 tahun ya, anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingatnya dan imajinasinya. Di tahap perkembangan kognitif ini, si anak mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Ya. Sebagai contoh, mengumpulkan semua mainan berwarna merah. Ada banyak mainan yang berwarna-warni, misalkan ada merah, hijau, kuning, biru, misalkan ya. Nah, di tahap operasional ini, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi benda-benda yang berwarna merah, berwarna biru, berwarna hijau, berwarna kuning, itu anak-anak sudah bisa membedakan.
ya, usia 2 sampai 7 tahun. Yang warna merah Bapak Ibu guru sudah dipisahkan, yang merah sendiri, yang hijau sendiri, yang biru sendiri, yang kuning sendiri. Nah, ini anak-anak usia 2 sampai 7 tahun sudah bisa. Nah, ini berbeda dengan anak yang usianya 18 sampai 24 bulan. Ini belum bisa. Ya. Anak-anak 18 bulan sampai 24 bulan Bapak Ibu guru suruh untuk memisahkan warna-warna mainannya, yang kuning taruh sini, yang merah taruh sini, mereka masih belum bisa. Nah, tapi kalau di tahap praoperasional ini mereka sudah mulai mengembangkan daya ingatnya dan mulai bisa berimajinasi. Nah, contohnya Bapak Ibu guru punya banyak mainan yang berwarna-warni, Bapak Ibu guru menyuruh anak Bapak Ibu guru untuk memisahkan, mengelompokkan ya. Berdasarkan warna, mereka sudah bisa. Kemudian yang ketiga di tahap operasional konkret, Pak Guru ya. Ini usia anak SD ya. Usia 7 sampai 11 tahun. Selama tahap ini anak-anak menjadi lebih sadar akan peristiwa tersebut. Anak-anak menjadi kurang egosentris dan mulai memahami bahwa tidak semua orang berbagi pikiran, keyakinan atau perasaan mereka. Nah, saya kira ini lebih mudah mengidentifikasinya ya anak-anak di tahap operasional konkret ini. Mereka sudah mulai bisa sudah tahu perasaan dirinya ya. Kalau misalkan sedih, mereka sudah bisa mengekspresikan kesedihannya. Senang, mereka sudah bisa mengekspresikan kesenangannya. Nah, di tahap ini sudah bisa. Ya. Tahap operasional formal, nah usia 12 tahun ke atas, ya, pada tahap ini anak sudah memasuki usia pra-remaja, anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kata kuncinya di situ ya. Anak usia mulai SMP ya, SMP, SMA, dewasa, itu ketika diberikan sebuah permasalahan, mereka sudah mulai bisa menggunakan logika ketika menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tahap perkembangan intelektual menurut PRC. Ya, ada tahap sensori motor, kemudian tahap praoperasional. Gimana Ibu? Makasih ilmunya kita baru tahu ini. Oke, operasional konkret dan operasional formal ya. Dan memang di setiap tahap ini ada rentang usianya, Bapak Ibu ya, rentang usianya. Ya. Sensori motor 18 sampai 24 bulan, operasional praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, operasional formal 12 tahun ke atas. Nah, ini ya. Kalau yang ditanya di sini adalah sekolah dasar ya. Nah, yang paling cocok memang tahap operasional konkret ya. Keren. Musim batuk pilek, Pak. Ya, ini pilek ya. Tadi kalau sentrap-sentrup ini Bapak Guru ya. Oke. Ini sebenarnya ada banyak soal Bapak Guru ya yang masih belum kita bahas, tapi nanti silakan Bapak Ibu guru baca sendiri ya di rumah ya, karena di sini juga sudah saya berikan penjelasannya Bapak Guru ya. Di bawah soal ini sudah ada penjelasannya. Silakan nanti Bapak Ibu guru baca sendiri ya, di cross check apakah kemarin di try itu soalnya sudah benar atau masih perlu belajar lagi atau seperti apa. Saya kirimkan ini Bapak Ibu ya. Mohon di-share filenya, Pak. Oke, saya kirimkan sekarang di kolom chat Bapak Ibu ya, silakan diunduh. Oke. Sekalian kunci jawabannya, Pak. Sebentar masih proses. 100 sudah Pak Catur. Amin. Oke, Ibu Mala. Bang, suara Bu Mala. Terima kasih Pak, sehat selalu ya Bapak. Amin. Sudah saya kirimkan Bapak Ibu guru ya, ada 2 file, baru yang terkirim baru 1 ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu guru ya. Pembahasan.
Ya, kami tunggu di Mataram nanti Bapak Ibu Guru ya, di pengukuhannya ya. Semoga lulus semuanya Bapak Ibu Guru. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak dosen. Bapak biar lulus. Oke, Bapak Guru ya. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Pak Bapak dosen. Ibu. Terima kasih, Terima Pak kasih. dosen. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemana linknya kok nggak kelihatan? Linknya kok nggak kelihatan ya? Sayang. Kelas A